Round 1, fight! So yeah, welcome back to my channel. And I'm Kevin. Jadi di video kali ini gue mau nge-share video tutorial gimana caranya edit foto dari yang kayak gini jadi kayak gini dan hasilnya kayak gini. Dan sebenarnya itu Hyper 3D karena gue mau bikin Hyper 3D aja itu. Terus ini sebenarnya kan foto ya, jadi kayak ngedit foto dari kayak gini jadi kayak gini. Dan sebenarnya itu ujung-ujungnya Hyper 3D karena gue ngeditnya Hyper 3D. Dan di sini gue nggak bakal ngasih preset atau apapun, maksudnya nggak ngasih kalian presetnya, nggak. Jadi di sini gue mau ngasih tahu gimana cara bikin efeknya yang kayak ngezoom atau blur zoom kayak gitu, terus kayak haze kabut-kabut gitu deh kayak gitu. Dan singkat cerita, jadi kemarin pas gue foto bareng Ucup ya, bareng Ucup gue bikin Hyper 3D di depan McD tuh. Nah terus di situ tuh sebelum itu tuh gue udah ngatur tuh kayak formatnya RAW, dan ternyata pas gue pindahin ke laptop file fotonya hasilnya tuh JPEG. Jadi bingung gue kan, dan akhirnya gue cari cara gimana caranya biar hasil JPEG ini kayak RAW gitu. Padahal kan secara nih kalau JPEG kita nggak bisa ngegradingnya tuh full color atau kayak hancur deh pokoknya banyak noise-nya gitu. Kalau RAW kan nggak. Gue bakal ngasih tunjuk caranya gimana bikin dari foto JPEG mentahan jadi kayak ada efek blur zoom dan juga haze ataupun kabut. Dan ya di sini juga gue bakal ngasih tunjuk caranya tuh ada dua cara. Terserah kalian mau ngikutin yang mana, cara pertama atau cara kedua, tapi ya balik lagi ke kalian gitu. Gue bakal ngasih pilihan gitu loh biar memudahkan kalian. So ya kita langsung aja, oke? Dan sebelum kita lanjut ke laptop atau pengeditan nih, kita intro dulu. Intro. Oke, jadi sekarang gue udah ada di laptop. Kita langsung aja ke pengeditannya. Jadi gue di sini bakalan ngegrading dan juga ngasih efek blurry zoom dan juga efek haze atau kabut itu langsung di Photoshop. Jadi di sini gue langsung aja ngedit gimana caranya bikin nge-haze atau bikin kabut. Dan buat presetnya kalian bisa pakai preset kalian sendiri, karena di sini gue nggak bakal ngasih preset kayak gue nggak bakal ngebagi-bagi. Jadi kalian bisa pakai preset apapun. Oke, jadi yang pertama kalian drag dulu hasil foto kalian, foto JPEG atau foto apapun. Gue di sini bakalan edit sekaligus jadi Hyper 3D. Jadi ada 3 foto, gue bakalan drag ke Photoshop. Nah jadi gue formatnya atau ukurannya itu ngikutin dari hasil foto gue. Jadi gue drag dulu satu foto, terus gue drag ke 3 foto setelah itu. Nah gue bakal ngasih tunjuk langsung gimana cara nge-haze nya. Dan di sini ini nggak bisa di copy paste, jadi kayak beda banget sama RAW sama JPEG. Jadi kalau JPEG itu di sini gue di Photoshop itu pakai kamera RAW filter. Kalian bisa langsung search. Gue di sini ada menu help, jadi gue tinggal ketik RAW, atau di sini kalian juga bisa langsung dari menu filter habis itu langsung pilih kamera RAW filter. Nah sebenarnya itu tuh buat ngedit grading, buat formatnya RAW bukan JPEG, soalnya kalau JPEG itu hancur man. Oke lanjut. Jadi sini gue punya preset gue sendiri, kalian bisa pakai preset kalian sendiri juga. Jadi contohnya kayak gini, gue pilih di titik 3. Terus ini adalah hasil kayak apa ya, gara-gara gue nggak pernah edit JPEG udah lama banget, jadi gue selalu pakai RAW dan selalu ngedit di Photoshop kamera RAW filter. Dan di sini gue nyoba-nyoba dan akhirnya dapet. Terus kalau hasilnya JPEG itu bakalan banyak banget noise-nya seperti ini, apalagi malam. Dan buat ngatur gimana caranya dapet haze atau gimana cara efek haze itu dapet, nah kalian juga bisa nih lakukan di Lightroom. Kalian bisa atur di bagian tekstur, clarity dan di haze. Nah tapi yang gue pakai adalah di sini tekstur dan juga clarity. Contohnya kalau gue nggak pakai clarity dan tekstur tuh seperti ini. Nah jadi kayak gini man. Dan buat ngaktifin efek gimana caranya biar ada kabut-kabutnya gitu, kayak blurry gitu. Ini juga biar noise-nya nggak banyak banget, jadi kayak ketutup juga noise-nya. Nah teksturnya tuh gue plus 12 dan clarity-nya tuh gue minus di 71 atau 70, minus 70. Nah itu yang udah gue coba. Bisa juga kalian minus abis, kayak ya kalian bisa coba itu atur sendiri. Dan buat yang di haze gue nggak pakai, gue nolin. Nah jadi noise-nya tuh lebih berkurang kayak gitu. Nah kalau udah deh oke. Nah buat yang sisanya fotonya dua ini kita nggak bisa copy paste, jadi kita harus satu-satu tetap kalian klik layer yang bawahnya,
lalu kalian ke kamera raw filter lagi, kalian copy paste aja preset yang udah kalian punya dan lakukan di bagian clarity-nya diminusin seperti yang tadi yang sudah gue tunjukin. Jadi itu cara ngaktifin efeknya, jadi biar kayak blurry kabut. Nah kalau udah, lakukan ke terakhir, foto terakhir, layer terakhir. Kalau sudah semua, di sini gue minimize dulu bagian yang udah kasih kamera raw filternya tadi. Jadi hasilnya kayak gini. Setelah itu gimana caranya ngaktifin efek blurry zoom? Kayak ada ngezoomnya gitu, atau spin deh namanya apa deh, pokoknya ngezoom gitu. Di Photoshop tuh bisa, tapi ada nanti di After Effects tuh sebenarnya lebih gampang. Nah di Photoshop itu caranya kayak gini. Dia harus pakai pen tool. Kalian klik pen tool, pastiin fillnya tuh warnanya hitam. Nah, habis itu kalian klik pen tool di bagian badannya aja. Gue pilih yang bagiannya setengah badan karena paling cocok tuh di bagian setengah badan, foto yang setengah badan. Terserah kalian, ini nggak perlu rapi-rapi amat, yang penting di bagian badannya. Dan di bagian rambutnya juga sama, diatur aja. Nah kalau udah nih semua nih ya kan, kalian balikin lagi opacity-nya jadi 100. Nah setelah itu adalah kalian klik kanan di bagian shape atau bagian yang udah dikasih pen tool tadi. Nah abis itu kalian rasterize layer atau convert to smart object. Nah setelah itu kalian pergi ke help atau search di bagian Photoshopnya ini, kalian cari blur, Gaussian blur. Nah kalian ubah, kalian pakai Gaussian blur ini di bagian yang shape itu radiusnya 20 pixel. Setelah itu adalah di bagian shape-nya itu kalian control klik sampai ada tanda kotaknya kayak gini, biar selection di bagian shape-nya. Habis itu di bagian layer foto yang paling atas itu kalian klik dulu. Nah setelah itu kalian control C terus control V kayak copy paste. Nah kayak gitu, jadi kayak nge-copy shape-nya itu di foto tadi kayak gitu. Jadi kayak apa ya, berarti kalau di After Effects tuh kayak ngeroto kayak gitu, roto brush kayak gitu man. Nah setelah itu adalah di bagian foto yang maksud gua adalah foto yang backgroundnya yang di bawahnya itu kalian klik. Nah terus kalian search di Photoshop itu radial blur. Nah itu nih, ini nih. Nah di sini nih kalian bisa atur nih. Gue biasanya pakai amount 10 atau sampai 15, dan blur methodnya gue pakai zoom. Spin juga boleh sebenarnya, bagus juga. Dan buat quality-nya itu gue pakai yang best, yang paling bagus. Nah habis itu udah oke deh. Nah jadi kayak gini nih bakalan, nah kelihatan kan ngezoom dia kan, kayak ada efek zoom gitu deh, blurry zoom. Nah kayak gitu man. Nah buat foto yang kedua dan yang ketiga di layer yang bawahnya itu, nah di sini gue bakal ngasih tunjuk kalian gimana cara cepatnya. Jadi nggak perlu pakai pen tool satu-satu lagi per foto. Jadi kalian shape yang udah pertama kalian tadi pakai pen tool, kalian geser aja ke bagian bawahnya setelah foto yang udah kalian copy paste tadi. Nah di sini kalian tinggal geser aja, soalnya kan 3D Hyper 3D itu fotonya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Kalian geser aja nih yang bagian shape buat ketutup bagian mau kita potong, bagian badannya tadi. Nah setelah itu kalian kontrol klik di bagian shape-nya tadi lagi buat jadi selection. Setelah itu yang di foto yang bawahnya ini apa kayak tadi itu di kalian klik Ctrl C, habis itu Ctrl Shift V biar copy paste. Nah kayak gitu man. Sama buat yang ketiga juga sama kayak gitu. Dan buat yang ini kalian kasih dulu radial blur sama yang tadi, soalnya nggak bisa di copy paste. Nah setelah itu yang terakhir foto yang paling bawah itu sama juga. Jadi kalian geser dulu ke bawah shape-nya tadi itu. Habis itu kalian kontrol klik di bagian shape, kontrol klik kiri bagian shape. Nah habis itu di foto yang paling bawah kalian kontrol C, habis itu kontrol Shift V buat copy paste. Nah udah deh, shape-nya itu udah nggak perlu lagi. Ya udah, habis itu yang bagian bawah atau bagian bawah kalian kasih ke radial blur lagi yang sama seperti ketiga foto yang di atas tadi. Oke lanjut, jadi gue di sini bakalan pelan-pelan jelasinnya biar kalian paham. Nah setelah itu adalah kalian hidupin semua invisible-nya di sebelah kiri itu ada icon mata. Nah setelah itu satu-satu nih, layer 1 sama foto yang bawahnya itu kalian merge. Jadi kalian merge per satu-satu foto. Jadi kayak gitu. Biar gampang nanti kalau mau di Hyper 3D ini kalian stitch-nya lebih gampang. Nah setelah itu adalah kita bakalan nge-stitch satu-satu biar jadi Hyper 3D. Jadi kalian matiin dulu nih di icon mata yang bagian layer paling atas, layer 1. Hidupin nih bagian layer yang kedua dan 3 yang bawah, sisain 2. Nah habis itu kalian stitch. Gue di sini bakalan stitch di bagian mata, ngepasin bagian mata dan hidung. Dan opacity-nya kalian turunin dulu jadi 40 atau jadi 50. Nah setelah itu di layer yang ke-1 kalian hidupin bagian matanya, terus opacity-nya kalian turunin buat stitching lagi di bagian mata dan hidung. Nah setelah itu udah deh. Nah setelah itu kalian search timeline di help buat kita jadiin Hyper 3D. Nah di sini kalau yang ini gue biasanya pakai 3D Scopic buat yang ini timelinenya. Nah terus kalian pilih di bagian ujung kiri di bagian bawah. Nah klik itu, setelah itu kalian klik tanda tambah jadi 3 frame. Nah buat bagian bawahnya nih ada 5 second, itu nggak usah diubah, tetap jadi kayak gitu. Nah buat yang frame yang pertama itu layer yang paling bawah, terus frame yang kedua itu layer yang setelah yang bawah atau layer kedua, dan yang frame ketiga
3 itu yang layer yang paling atas. Nah setelah itu kita export file, export save for web legacy. Nah setelah itu di sini presetnya ikutin aja kayak gua, GIF, Adaptive, dan Diffusion. Setelah itu langsung save. Nah ini jadi di sini itu cara pertama buat yang pakai langsung dari Photoshop. Buat yang haze-nya cara 1 dan 2 tetap di Photoshop. Buat nge-stitch-nya juga di Photoshop, bikin Hyper 3D kan. Gue udah pernah bikin tutorialnya sampai 3 kali dan ini gue bikin lagi jadi 4 kali. Cara kedua di sini tetap kita export jadi Hyper 3D juga. Jadi di sini gue bakal Ctrl Z semua, gue undo semua. Jadi di sini gue nggak bakal pakai radial blurnya di sini. Gue cuma pakai haze doang yang kayak kabut tadi. Nah tapi di sini gue bakal tetap stitch lagi satu-satu dan kita bakal bikin timeline lagi seperti yang tadi yang pertama. Setelah itu gue bakal export save for web legacy, formatnya sama. Jangan lupa pas kalian save ke save for web legacy, pastiin kalian formatnya itu GIF. Bagian belakang namanya itu GIF, save as-nya GIF. Setelah itu udah kita bakal langsung pindah ke Premiere Pro. Oke, jadi ini yang udah kita save tadi. Yang ini yang satu yang gue kasih nama satu itu yang pakai blurry zoom, yang ada blurry zoom yang pakai radial blur tadi. Yang kedua itu enggak, jadi gue siapin 2 dan di sini gue bakal langsung, karena ini formatnya masih GIF, gue bakal ubah jadi MP4 dulu yang jadi ada distortnya gitu di Hyper 3D kayak gitu kan. Dan gue bakal buka dulu di Premiere Pro, gue bakal edit di Premiere Pro. Nah setelah itu di Premiere Pro kalian langsung drag aja tadi yang dari Photoshop tuh, langsung kalian drag ke Premiere Pro, terus kalian drag lagi ke timeline kalian. Nah di sini gue bakal atur dulu menyesuaikan sama frame-nya, gue ubah dulu scale-nya di 23 dan gue ubah juga yang sebelahnya jadi 23. Nah setelah itu gue blok dua-duanya, gue blok. Setelah itu kalian klik kanan terus pilih speed duration dan di bagian durationnya kalian ubah menjadi, gue di sini bakal pakai 0,2 jadi 2 detik. Nah buat time interpolationnya kalian ubah jadi optical flow seperti itu. Setelah itu klik OK. Setelah itu gue bakal render into out dulu biar nggak nge-lag, maksudnya biar bisa di play. Nah setelah itu adalah hasilnya bakalan menjadi seperti ini. Dan di sini bagian yang terakhir berapa frame ini ya? 5 frame kayaknya atau 3 kali ya. Ini nge-freeze jadi nggak bakal kepake, jadi gue cut dulu. Nah setelah itu gue langsung export aja karena ini gue bakal butuh MP4, jadi gue nggak bakal butuh GIF lagi, gue jadi MP4. Nah dan juga gue bakal render yang tanpa radial blur atau blurry zoomnya itu render juga sama jadi MP4 juga. Dan cara yang pertama itu seperti itu. Buat gimana caranya bikin jadi blurry zoom terus juga ada haze, itu cara pertama dari Photoshop kayak gitu. Buat kayak Hyper 3D-in sama caranya. Nah, cara yang kedua itu beda dengan cara yang pertama, dan yang cara kedua itu gue pakai After Effects kayak gini caranya. Dan buat yang cara kedua adalah kalian tetap edit fotonya lewat Photoshop, terus kalian kasih efek haze atau kabutnya di Photoshop tetap. Dan untuk yang cara kedua, yang tadi kan gue sempet nge-export atau nge-save foto yang nggak pakai blurry zoomnya tadi, jadi gue bakal langsung edit di After Effects. Untuk di After Effects sebenarnya lebih gampang karena kita bakalan cuma pakai roto brush doang. Gue bakal roto brush cuma 1 frame. Nah jadi kalian udah roto ya serapi mungkin sih kalau bisa di sini di After Effects. Setelah itu kalian freeze gitu loh di bagian badannya doang. Nah ini jadi kalian nggak perlu kayak nge-crop satu-satu atau pakai pen tool satu-satu, lebih gampang kalau di After Effects. Nah setelah udah nih kan kurang rapi nih. Nah kalau kurang rapi kayak gini, di bagian roto brush mate-nya di bagian fader gue pakai 20, kontras 30, shift edge-nya minus 20 kayak gitu. Nah setelah itu videonya yang udah di roto tadi kalian Ctrl D atau copy paste, tapi di sini Ctrl D di After Effects, bisa Ctrl C, Ctrl V kayak gitu. Nah di bagian yang paling bawah, video yang di bawah itu kalian hapus roto brushnya jadi kayak gini. Nah gitu men. Nah setelah itu kalian di effect dan preset kalian cari radial blur. Soalnya di Premiere Pro itu nggak ada radial blur, cuman ada blurnya doang. Radial blur tuh nggak ada, jadi ada di After Effects. Nah sebenarnya lebih gampang di After Effects man. Nah kalian drag aja nih radial blur ke video yang paling bawah, jangan yang atas, jangan yang bagian roto brush tapi yang bagian bawah. Nah setelah itu kalian di sini banyak pilihannya, jadi ada stretch zoom, faded zoom, center zoom, rotate, stretch, rotate, fading, ada banyak. Gue di sini bakal pakai stretch zoom dan amountnya gue bakal pakai 20, quality-nya 100. Nih gue bakal ngasih tunjuk bedanya itu di mana. Sama sebenarnya tapi lebih enak di sini tuh loh. Udah deh, setelah itu udah langsung export aja kan. Terus gue bakal, karena di sini formatnya MOV gak bakal bisa di play di laptop gue, nggak bisa di play, jadi gue harus ubah lagi ke MP4. Gue masukin lagi ke Premiere Pro. Jadi dari Photoshop tadi masukin Premiere Pro, masukin After Effects, masukin lagi Premiere Pro gitu loh. Nah setelah itu yaudah gue masukin Premiere Pro, terus gue ubah speed durationnya biar cepet karena ini lambat banget tadi ternyata 2 detik, jadi gue ubah di 200%. Setelah diekspor tadi gue copy paste, terus yang udah di paste tadi gue klik kanan speed duration, habis itu reverse, jadi biar ngeluh kayak gini hasilnya. Nah gue bakal kasih label warnanya beda, label warna kuning
kuning itu buat pakai After Effects tadi, blurry zoomnya. Buat yang background warna biru nih, itu dari Photoshop langsung. Dan perbedaan hasilnya kayak gini. Ya bisa juga diatur tadi di Photoshop gitu loh. Tapi kalau salah lebih lama lagi di Photoshop gitu. Soalnya menurut gue lebih berat di Photoshop daripada After Effects. Udah gampang selesai. So ya cuma gitu doang. Gampang kan? Kita kembali ke studio. Let's go. So ya jadi seperti itu untuk di video kali ini. Gampang banget kan? Jadi buat kalian yang foto ya pakai JPEG atau biasa foto pakai JPEG, bisa ngikutin cara kayak gue tadi biar nggak ada banyak noise-nya. Walaupun maksud gue adalah mengantisipasi gimana caranya ngilangin noise yang sebanyak itu gitu loh. Tapi kalau RAW nggak. Nah biasanya gue ngedit itu di Photoshop, bukan di Lightroom buat color grade. Dan ya tadi tuh ada dua cara ya kan. Yang pertama pakai Photoshop, kalian bisa langsung edit di Photoshop dan sekaligus kalian bisa langsung ke Hyper 3D-in, atau kalian grading dimanapun terus edit di Photoshop buat stitching buat Hyper 3D, terus kalian edit di After Effects. Kalau menurut gue sih ya di After Effects lebih gampang. Soalnya kalian tinggal ngeroto, habis itu freeze ya kan, nggak perlu satu-satu pakai pen tool. Habis itu yaudah kalian masukin tuh efeknya, udah kelar ya nggak? Mantap nggak? Deh cukup sekian. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan teman-teman kalian juga nyoba. So ya jangan lupa buat follow Instagram gue. And I'm Kevin. See you next time. Bye bye.